Kalau misalnya membuat target itu cepet-cepetannya itu kan dengan yang Wupeng itu kan cuma 0,02 ya. Kamu sendiri mengatakan waktu awalnya merasa kok sebenarnya tertinggal berapa detik? Waktu start itu sekitar Waktu 0,10. startnya 0,10. Itu cepat-cepatannya akhirnya kamu selain bisa langsung mengejar di pertengahan jalan, menurutmu kenapa kamu bisa langsung, gimana sih ngelihatnya bisa, kamu yang duluan menekan basnya itu? Jadi waktu itu memang ada keinginan saya memang harus menang dan manjat lebih cepat. Jadi saya manjatnya lebih lebih berakselerasi, dan kemudian untuk ngetap buzzernya itu saya ya lebih powerful ya, lebih bertenaga, dan selisih 0,02 itu udah memang telak banget kalau di nomor speed itu. Wow, itu tadi kita bercanda ya Mbak Yeni ya. Lihat panjat tebing kita yang mau nguap aja, baru mau nguap mereka udah sampai. Iya, betul, lebih cepet. Iya. Manusia the Spider-Man. Betul. Kira-kira kita banyak nggak talenta untuk atlet panjat tebing? Fredrik mau cerita tentang teman-temannya? Kalau Ibu gimana? Banyak sebetulnya talenta kita. Jadi kita punya stok banyak lah. Kita itu ke Olimpiade kalau diberikan kuota lebih, maka sebetulnya kita bisa mengirim mungkin 4 atlet putra ya, Drik ya, dan mungkin 3 atlet putri ke Olimpiade. Bisa juga 4 ya, 3 lah gitu untuk putrinya. Nah cuma setiap negara dibatasi kuota Mbak. Jadi cuma 2 atlet putra dan 2 atlet putri. Jadi kita sudah penuh, udah maksimum. Nah tapi ada beberapa atlet kita sebetulnya secara catatan waktu gitu ya, itu lebih bagus daripada atlet yang dari negara lain, katakanlah misalnya dari Iran gitu. Nah cuma karena kuota kita sudah penuh ya nggak bisa dikirim. Tapi kita punya banyak talenta sebenarnya. Punya banyak, sehingga ini jadi menjadi sebuah tantangan ya, dan juga tontonan yang menarik bagi publik Indonesia tentunya. Ketika punya banyak atlet-atlet panjat tebing yang hebat-hebat. Dan di antara mereka sendiri ini jadi menjadi semacam stimulan untuk saling berkompetisi secara sehat, untuk saling mengungguli antara para sahabat ini. Nah itu menarik gitu ya. Jadi buat kita sih yang paling penting adalah bahwa setiap kali ada kejuaraan internasional kita harapkan lagu Indonesia Raya yang akan berkembang, yang akan dikumandangkan. Amin, amin. Fredrik sendiri melihat bahwa banyak ya kita yang sangat berminat pada panjat tebing dan punya potensi yang luar biasa. Ya banyak sekali, apalagi untuk beberapa tahun belakang ini kan Indonesia sering mengirimkan dan juara gitu. Itu menjadi motivasi dan juga keinginan anak-anak dan termasuk orang tua juga antusias untuk mengenalkan panjat tebing gitu ke anaknya. Jadi sekarang ayah sama ibu kayaknya syukur alhamdulillah aku mengizinkan Fredrik jadi atlet panjat tebing. Iya, dia bersyukur dan lega gitu, bangga juga. Karena waktu sebelum Olimpiade mereka itu kayak gelisah juga. Pastinya, pasti apalagi Gelisah orang tuanya. Kenapa gelisah? Ya karena kan pengen hasil yang terbaik gitu, jangan sampai hasilnya tidak memuaskan atau mengecewakan, juga jadi ketakutan, salah satu ketakutan mereka gitu. Saya dengar wawancara di Kompas TV, ibu bilang biasanya suka khawatir kan Fredrik, aduh kenapa sih harus atlet panjat tebing. Tapi Fredrik selalu bilang, tenang saja ibu, saya pasti bisa, saya pasti menang. Jadi Fredrik yang terus memberikan keyakinan pada orang tua bahwa Fredrik akan membuktikan bahwa pilihan Fredrik sejak umur 8 tahun tidak pernah salah. Ya seperti itu, jadi coba meyakinkan orang tua dengan hasil ya, dengan prestasi, dan itu terbukti hari ini. Dan mereka juga senang dan bahagia gitu. Cuman kita perlu kasih tahu banyak orang yang ingin sekali punya prestasi. Jangan sampai ketika mendengar bahwa Fredrik ini dan juga nanti kita sedang menanti kedatangannya Rizky, kan baru pertama ke Olimpiade dan langsung dapat emas. Jangan sampai salah berpikir bahwa ini instan. Ya kan, wah enak bahwa baru sekali datang dan langsung dapat emas. Itu yang Rizky dan juga Fredrik yang harus bisa menceritakan bahwa ini semua konsistensi dari kedisiplinan, komitmen pada keinginan untuk menjadi atlet, latihan. Kan nggak instan ya Fredrik, dari 8 tahun kamu sudah menginginkan menjadi atlet panjat tebing dan kamu melakoninya dengan setia pada proses. Ya jadi itu memang salah satu kuncinya itu konsisten dan disiplin. Nggak mudah, apalagi ketika itu saya harus meninggalkan keluarga dan pendidikan saya di
Universitas Tanjung Pura waktu itu, dan itu nggak mudah, harus berproses naik turun, menang kalah, harus latihan keras, kemudian dihantam pandemi dan juga kadang kompetisi tidak harus selalu bisa ikut bertanding karena banyak faktor, dan itu sangat berat. Tapi dengan konsisten dan menjaga mimpi tersebut, alhamdulillah mimpi saya yang saya idam-idamkan bisa tercapai. Medali emas Olimpiade. Ya, bukan cuma sekedar Olimpian, tapi gold medalist Olimpian. Nah, kalau Olimpian kan banyak ya, tapi yang gold medalist ya cuma satu. Iya. Iya. Ini benar-benar sejarah yang sangat membanggakan bahwa panjat tebing bisa memberikan medali emas untuk Indonesia. Dan menyelamatkan muka Indonesia. Menyelamatkan Kemarin muka itu. Indonesia. Betul Mbak Rosi. Buat kita kan kelegaannya seperti itu. Bahwa kita belum dapat medali juga sampai sudah tinggal beberapa cabang olahraga yang akan dipertandingkan belum dapat medali emas. Ya. Padahal ya masyarakat menginginkan kalau bisa membawa medali emas. Ada aspirasi besar seperti itu. Itu yang tadi aku tanyakan Mbak ini. Karena ketika ada kekecewaan, wah belum ada yang mendapatkan medali emas. Kemudian apakah panjat tebing ini jadi terbebani karena jangan sampai publik semakin kecewa karena nggak ada yang dapat medali emas. Ternyata panjat tebing memberikan harapan itu. Betul. Apalagi menangnya, Fredrik ini menang lawan 2 negara adik kuasa loh. Jadi waktu bendera Indonesia dikibarkan di bawahnya bendera Cina dan Amerika, itu kan luar biasa sekali. Itu kan simbol bahwa anak-anak Indonesia itu hebat-hebat. Bahwa kita punya sumber daya manusia yang sangat mumpuni. Dan kalau mereka difasilitasi, dibina, diberikan ruang untuk berkembang, ya, maka mereka bisa mencapai prestasi setinggi-tingginya. Itu kan pelajaran yang dicapai. Nggak kalah sama anak-anak dari negara maju. Itu sih kira-kira. Berkat Fredrik, maka bendera Indonesia bisa lebih tinggi daripada bendera Amerika dan Cina. Amerika dan Cina. Betul. Rasanya gimana sih, kita aja pada nangis, Fredrik? Ya saya bangga waktu itu, memang ya ini sesuatu yang saya idam-idamkan dan terwujud gitu. Awalnya memang terdengar mustahil gitu buat orang, ya beberapa tahun belakangan panjat tebing juga masih nomor baru dan juga peminatnya masih kurang, tapi di sini saya bisa membuktikan bahwa kita juga punya kemampuan dan kita bisa gitu kalau kita ingin. Terima kasih Anda masih di Rosi. Ada kekecewaan saat cabang olahraga yang biasa diunggulkan tidak meraih medali emas di Olimpiade. Tapi selalu ada kabar baik untuk Indonesia. Kontingen Indonesia bisa pulang dengan 2 medali emas berkat atlet angkat besi dan atlet panjat tebing. Saya masih bersama pembawa emas Olimpiade Paris 2024, Fredrik Leonardo. Ada juga Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia, Yeni Wahid. Dan kita masih menunggu kehadiran dari Rizky yang masih di jalan kena macet. Tapi kita sudah mendatangkan ayah dari Pak angkat besi, Mas Rosan Ruslani. Terima kasih Mas Rosan. Terima kasih. Selamat ya, selamat. Terima kasih Ci, terima kasih.